kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku channel pada hari ini, Minggu tanggal 26 Januari tahun 2025. Permenungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan dengan bab 4 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Dan renungan kita hari ini akan dipimpin oleh saya sendiri, Suster Maria Anuncia PRR, yang saat ini bertugas di komunitas PRR Palaka Timor Leste. Dan doa kita hari ini akan dipimpin oleh saudari kita, Suster Maria Magda PRR, yang saat ini sedang menjalankan studi di Yogyakarta. Untuk itu Bapak, Ibu, dan para sahabat terkasih, mari kita siapkan hati, siapkan batin untuk memulai doa dan permenungan hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami.
Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan para sahabat terkasih, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Harapannya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, menjalani hari-hari hidup kita. Pada hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ketiga, dan pada hari ini gereja mengkhususkan sebagai hari untuk kita merayakan Sabda Allah, atau hari khusus untuk kita merenungkan Sabda Allah. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, dikatakan bahwa Yesus yang pada hari Sabat datang ke rumah ibadat untuk memberikan 1-2 komentar atas Sabda Allah yang ia bacakan kepada para pendengarnya. Dan ini mau mengajak kita sebagai para pendengar hari ini untuk memberikan waktu luang kita secara khusus di dalam keluarga ataupun komunitas kita untuk merenungkan Sabda Allah. Bapak, Ibu, dan para sahabat,
yang terkasih, bacaan suci yang diperdengarkan kepada kita tadi, Penginjil Lukas mau mengajak kita secara khusus untuk senantiasa menjadi nabi yang benar. Menjadi nabi yang benar artinya mendengarkan sesuatu hal, meresapkannya di dalam diri kita, menyaringnya apa yang perlu saya katakan kepada orang lain dan apa yang tidak perlu saya katakan kepada orang lain. Mencoba mengolahnya, apakah yang hendak kubicarakan kepada orang lain ini membuatnya menjadi orang yang sukacita, atau hal yang saya bicarakan ini menjadikan ia semakin down, semakin minder dalam kehidupannya. Maka kita perlu merenungkan yang pertama-tama adalah perlu menyajikan berita yang benar. Ketika kita mendengar bacaan pada bab 1 Injil Lukas ayat 1 sampai dengan 4, Penginjil Lukas menuliskan kisah tentang Yesus. Bagaimana usahanya untuk melakukan suatu penelitian yang baik dan teliti yang sungguh-sungguh, sehingga apa yang ia tuliskannya itu adalah sungguh-sungguh benar dan dapat ia pertanggungjawabkan. Ia tidak mau menyebarkan berita yang salah yang kemudian menyesatkan banyak orang. Apa yang dibuat oleh penginjil Lukas ini merupakan suatu pembelajaran untuk kita semua di zaman sekarang ini. Tak dapat kita sangkal bahwa kadangkala kita mendapatkan berita-berita palsu atau berita hoaks yang banyak kali menyesatkan orang lain. Berita-berita seperti itu tidak memiliki sumber yang jelas, yang tidak dapat diketahui kebenarannya. Ketika kita mencoba untuk meneruskan berita tersebut, kita pun turut menyebarkan berita palsu yang menyesatkan orang lain. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan para sahabat, sejauh ini kita diajak untuk teliti dan menjadi orang bijak. Menjadi orang bijak dan teliti yang menyebarkan berita, sehingga kita tidak menyesatkan orang lain. Sejauh kita tidak dapat mengecek kebenaran beritanya, maka kita tidak wajib untuk menyebarkannya. Kita belajar untuk menyebarkan kebenaran dan bukan kepalsuan. Demikian Penginjil Lukas dalam Kisah Lukas bab 1 ayat 1 sampai dengan 4 mengajak kita untuk menjadi nabi yang benar, bukan nabi yang palsu. Dan pada ayat-ayat berikutnya, bab 4 ayat 14 sampai dengan ayat 23 mengajak kita untuk mendengarkan kesaksian Yesus. Kita belajar untuk berkumpul bersama, menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan untuk merenungkan sabda Tuhan bersama. Baik itu di dalam keluarga kita sendiri, di dalam komunitas-komunitas kita, maupun pada hari Minggu kita berkumpul di dalam gereja untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita perlu meluangkan waktu untuk melakukan hal yang baik, dan semua orang perlu
memperhatikan ini secara saksama. Dan kisah ini mengajak kita untuk perlu berkumpul bersama tiap-tiap hari, bukan mengecek kebenaran beritanya. Maka kita tidak wajib untuk menyebarkannya. Kita belajar untuk menyebarkan kebenaran dan bukan kepalsuan. Demikian penginjil Lukas dalam kisah Lukas bab 1 ayat 1 sampai dengan 4 mengajak kita untuk menjadi nabi yang benar, bukan nabi yang palsu. Dan pada ayat-ayat berikutnya, bab 4 ayat 14 sampai dengan ayat 23 mengajak kita untuk mendengarkan kesaksian Yesus. Kita belajar untuk berkumpul bersama, menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan untuk merenungkan sabda Tuhan bersama. Baik itu di dalam keluarga kita sendiri, di dalam komunitas-komunitas kita, maupun pada hari Minggu kita berkumpul di dalam gereja untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita perlu meluangkan waktu untuk melakukan hal yang baik, dan semua orang perlu memperhatikan ini secara saksama. Dan kisah ini mengajak kita untuk perlu berkumpul bersama tiap-tiap hari, bukan hanya sehari. Jika Yesus sangat terbiasa dengan berkumpul pada hari Sabat di rumah ibadat, maka kita pun mesti termotivasi untuk berkumpul bersama di gereja pada hari Minggu. Ini merupakan kesempatan bagi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, sabda Tuhan merupakan sumber iman kekatolikan kita. Jika sumber iman kita ini tidak kita hidupi secara terus-menerus, maka iman kita akan mati oleh karena pengaruh-pengaruh dari luar. Maka pada hari ini gereja menetapkan kita untuk merayakan secara khusus Minggu Sabda Allah. Mari kita menumbuhkan dalam diri kita secara sadar bahwa saya lahir dari kitab suci, saya lahir dari sabda Allah, dan dengan sabda Allah yang mempertahankan iman kita sampai dengan hari ini, maka saya perlu memberi waktu khusus untuk merenungkan sabda Allah. Jika di dalam keluarga saya sedang sakit, maka yang tidak sakit perlu kita beri motivasi untuk ke gereja pada hari Minggu merenungkan sabda Tuhan. Pada malam hari sebelum kita tidur, secara keluarga dan komunitas, kita membacakan bersama sabda Tuhan dan merenungkannya. Itu adalah cara-cara simpel, cara-cara sederhana untuk kita menghidupkan iman kita di tengah masyarakat yang semakin modern. Bapak, Ibu, dan para sahabat terkasih, mari kita semua diajak untuk mempertahankan kebiasaan yang baik ini, agar dari hari ke hari iman kita terus tumbuh, dan juga orang lain yang menyaksikan iman kita semakin sadar, dan juga mereka memiliki kebiasaan yang baik seperti kita. Semoga Tuhan meneguhkan keluarga-keluarga kita dalam menghidupi kebiasaan-kebiasaan baik di dalam keluarga demi meningkatkan kualitas iman kita kepadanya.
baik itu di dalam keluarga, meluas di dalam gereja dan masyarakat, serta di komunitas kita masing-masing. Sekali lagi selamat berhari Minggu, selamat merenungkan firman Tuhan, dan juga tetap menampilkan sukacita di dalam kehidupan kita. Tuhan yang kita imani akan selalu menuntun dan memberkati kita. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku channel yang sedang sakit. Entah apapun itu sakit mereka, mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, kita keluarga, terima kasih kepada orang-orang yang kita ingat dan kita persembahkan di dalam perayaan. Sukacita kita bersama di sana dan perjuangan hidup kita di masa yang akan datang. Dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan perhubungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap
Kala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah